Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ajran Fatah dengan NIM 22.1.0122. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya yang berjudul pemodelan prediktif konsentrasi PM2,5 menggunakan data meteorologi BMKG dan algoritma machine learning studi kasus daerah istimewa Yogyakarta. Latar belakang, polusi udara, khususnya PM2,5, menjadi isu penting karena ukurannya sangat-sangat kecil, memungkinkan partikel ini masuk ke saluran pernapasan dan memicu berbagai gangguan kesehatan. Konsentrasi PM2,5 dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan tinggi lapisan atmosfer. Untuk mendukung mitigasi dini, dibutuhkan model prediksi yang akurat dalam hal ini. Algoritma machine learning seperti XGBoost dan CatBoost digunakan karena mampu menangani data kompleks dan menghasilkan prediksi yang andal. Rumusan masalah dan tujuan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan model prediksi konsentrasi PM2,5 yang akurat dan efisien, khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah, bagaimana data meteorologi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dalam membangun model prediktif berbasis algoritma machine learning untuk memperkirakan konsentrasi polutan partikel halus PM2,5 serta seberapa besar kontribusi masing-masing parameter terhadap akurasi model prediksi tersebut, misalnya di wilayah perkotaan seperti daerah istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah membangun dan mengevaluasi model prediktif berbasis XGBoost dan CatBoost, serta membandingkan performa keduanya dalam memprediksi PM2,5 berdasarkan data cuaca. Dataset dan sumber data. Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama. Pertama, data konsentrasi PM2,5 yang didapatkan dari OpenAI yang mengumpulkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Data ini mempresentasikan tingkat polusi udara harian selama tahun 2023. Kedua, data parameter meteorologi diperoleh dari dataset ERA5 milik BMKG yang mencakup variabel seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, tekanan udara, dan tinggi lapisan batas atmosfer. Kedua sumber data kemudian diselaraskan berdasarkan tanggal observasi, menghasilkan total 336 entry data harian per interpretasi yang digunakan sebagai dasar pelatihan dan pengujian model prediksi. Metodologi. Penelitian ini mengikuti alur yang terstruktur, dimulai dari pengumpulan data kualitas udara PM2,5 dari OpenAI dan data meteorologi dari ERA5 milik BMKG. Kedua data kemudian diversikan dari nilai hilang, diselaraskan berdasarkan waktu, dan digabung menjadi satu dataset terintegrasi. Setelah dilakukan normalisasi dan transformasi, data digunakan untuk melatih dua model machine learning, yakni XGBoost dan CatBoost. Proses pelatihan dilakukan menggunakan data latih dan model dievaluasi menggunakan metrik mean square error (MSE) dan R-score untuk mengukur akurasi dan kemampuan prediktif. Model dengan performa terbaik disimpan dan hasil prediksi dianalisa guna mengetahui efektivitas pendekatan dalam memperkirakan konsentrasi PM2,5 berdasarkan variabel meteorologi. Pra pemrosesan data dan analisis eksploratif atau EDA. Data yang digunakan mengalami tahap pra pemrosesan seperti penanganan nilai kosong, penggabungan antar sumber data, dan standarisasi menggunakan standar scalar untuk menyamakan skala antar fitur. Setelah itu dilakukan analisis eksploratif EDA untuk memahami pola data. Hasil EDA menunjukkan fluktuasi PM2,5 yang signifikan secara musiman dan harian, serta korelasi kuat antara PM2,5 dengan variabel meteorologi tertentu seperti suhu, atmosfer, dan kecepatan angin, seperti yang tertera pada dua grafik tadi. Model dan algoritma yang digunakan. Penelitian ini menggunakan dua algoritma machine learning berbasis gradient boost, yaitu XGBoost dan CatBoost. XGBoost dikenal karena efisiennya dalam pemrosesan data besar dan regularisasi yang kuat untuk menghindari overfitting. Sementara itu, CatBoost dirancang khusus untuk menangani data kategorikal dan lebih stabil terhadap data dengan distribusi yang tidak merata. Kedua model dilatih menggunakan data meteorologi sebagai input untuk memprediksi konsentrasi PM2,5.
Evaluasi model. Evaluasi model dilakukan menggunakan dua metrik utama, yakni mean square dan R-square. Hasilnya menunjukkan bahwa model Skatebus memiliki performa yang lebih baik dibandingkan XGBoost dengan nilai mean square error MSE lebih rendah dan R-square lebih tinggi. Skatebus memperoleh MSE sebesar 0,565 dan R-nya sebesar 0,464, sedangkan XGBoost memperoleh mean square-nya sebesar 0,608 dan R-square-nya sebesar 0,423. Hal ini mengindikasikan bahwa Skatebus lebih mampu menangkap pola dari data meteorologi dan memprediksi konsentrasi PM2,5. Kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa data meteorologi seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan tinggi lapisan batas atmosfer dapat dimanfaatkan secara signifikan untuk memprediksi konsentrasi PM2,5 dengan pendekatan mesin learning. Dengan membandingkan dua algoritma populer seperti XGBoost dan Catboost, hasil menunjukkan bahwa Catboost memiliki performa lebih unggul berdasarkan nilai mean square yang lebih rendah dan R-square yang lebih tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa model pembelajaran mesin mampu memberikan prediksi yang akurat dan dapat digunakan sebagai bagian dari sistem pendukung keputusan untuk mengendalikan kualitas udara, khususnya dalam konteks kota-kota di Indonesia. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan data terbatas pada wilayah Yogyakarta dengan periode observasi 1 tahun, yakni tahun 2023, sehingga model belum dapat digeneralisasikan atau digunakan untuk wilayah lain atau jangka waktu yang lebih panjang. Kedua, model hanya menggunakan variabel meteorologi dan belum mempertimbangkan sumber polusi lain seperti aktivitas kendaraan, industri, maupun data spasial. Selain itu, model yang digunakan bersifat statis dan tidak dapat memprediksi nilai PM2,5 ke masa depan, melainkan hanya terhadap data uji historis. Penggunaan model time series seperti LSTM atau hybrid model dapat menjadi pengembangan selanjutnya untuk meningkatkan kecepatan dan cakupan prediksi. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.